Puji Tuhan atas kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di hari ini kita dapat kembali melakukan Pekan Doa GBKP tahun 2024, dan pada hari ini kita sudah masuk di dalam hari yang ketiga. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang boleh kami jalani di sepanjang kehidupan kami di hari ini, dan kami bersyukur jika pada hari ini kami sudah masuk ke dalam Pekan Doa GBKP di hari yang ketiga. Kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan renungan kami pada saat ini. Roh Kudus mampukan kami untuk boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau bersama dengan hamba-Mu agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pekan Doa GBKP di hari yang ketiga, bahan invokasio diambil dari Kitab Amsal 22 ayat 9 dengan bahan renungan dari Kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 dengan tema kasih terlihat dari perbuatan. Kami akan bacakan Kitab 1 Yohanes 3, 11 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan kepada kita. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya dan yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus, dalam kasih tanpa batas yang jelas nyata kita lihat dalam perbuatan yang ia berikan untuk kita manusia, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Inisiatif dan tindakannya yang bisa kita lihat nyata dalam peristiwa Golgota adalah bukti nyata betapa ia sangat mengasihi kita, dan nampak dari aksi nyata perbuatannya, sehingga melalui kasih dan tindakan tersebut sudah selayaknya kita sebagai orang percaya melakukan teladan yang telah Dia berikan, di mana kita juga diarahkan untuk memberikan kasih yang terlihat dari tindakan perbuatan kita.
Kita mampu untuk melakukan tindakan kasih karena kita terlebih dahulu sudah mendapatkan kasih dari Allah. Dengan kata lain, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi dengan perbuatan nyata kepada sekitar kita. Orang yang hidup percaya dan selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa adalah orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan yang memampukan dia hidup untuk saling mengasihi yang sangat terlihat dari tindakan kehidupannya. Orang yang hidup dalam kasih Kristus adalah orang yang hidup di dalam doa. Jelas saja kita ketahui seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh Bapak Gereja yang bernama Martin Luther mengatakan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jika kita hidup dalam doa, otomatis kita juga akan hidup dalam kasih yang boleh kita perlihatkan dalam tindakan nyata sehari-hari kita. Di mana doa ini yang memberikan kekuatan, proses dengar-dengaran dengan Tuhan, agar kita benar-benar boleh melakukan tindakan kasih yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya, bukan karena memiliki motif atau kepentingan duniawi. Kita memberikan kasih dalam tindakan murni karena itu sudah menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan sangatlah terkenal dengan yang namanya kasih. Karena dengan kasih yang diberikan Allah melalui Yesus kepada kita, sehingga kita menjadi manusia baru yang menghantarkan kita mampu mengasihi saudara sebagai tanda bahwa kita sudah hidup baru, seperti yang dinyatakan dalam perikop kita, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Jelas dalamnya nyata penekanan bahwa hubungan pribadi dengan Kristus akan menghantarkan kita sebagai orang percaya memperlakukan dan mengasihi saudara seiman yang nampak dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari kita. Bahan renungan kita mengingatkan bagaimana kita manusia yang sudah hidup baru. Di ayat 11 dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus Kristus, otomatis dia tidak lagi dikuasai dosa, dia tidak jahat, dia tidak membunuh saudaranya, dan tidak ada dengki, iri dalam hatinya, tetapi beroh nyata dalam kehidupannya, dan perlahan ia mulai melakukan apa yang benar dan mengasihi saudaranya. Renungan kita memakai kisah Kain sebagai contoh kegagalan dalam mengasihi. Kain gagal karena tidak beriman, lalu lahirlah ketidaktaatan yang berakhir kepada kebencian, lahirlah kesombongan yang menghasilkan panas hati. Kita bisa baca di Kejadian 4 ayat 5, dan semua ini adalah kesukaan dunia yang mencerminkan belum adanya kuasa Allah di dalam hatinya. Tetapi karena kita bukan berasal dari dunia, saudara, dan karena kita sudah berpindah dari maut ke dalam kehidupan, secara otomatis maka kita mampu mengasihi saudara kita. Jika tidak begitu, maka kita masih saja hidup di dalam maut. Ayat yang ke-15, karena setiap orang yang membenci saudaranya saja pun adalah seorang pembunuh, sekalipun dia tidak membunuh, tetapi tindakan sikap hatinya sama karena ada dalam hatinya terselip harapan bahwa orang itu bisa lenyap. Karena penolakan terhadap seseorang juga berarti memperlakukan orang itu seolah-olah telah mati. Dan tindakan ini akan menghantarkan kepada kehidupan yang tidak kekal dan penuh dengan kepenatan, tidak memiliki damai sejahtera dari Allah karena dia akan selalu merasa kurang dan ada saja yang menghantui untuk melakukan kejahatan. Sehingga kita dibawa kepada pemahaman yang benar bahwa kita sudah diberikan kasih tanpa batas dalam Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai wujud kasih yang paling dalam, sehingga kita diajak untuk memberikan kasih tanpa batasan untuk saudara-saudara kita. Teladan kasih nyata ini harus ada dalam setiap manusia yang sudah hidup baru dan menempatkannya pada tingkat tertinggi sedemikian kuat sehingga membuat kita
selalu memberikan yang terbaik demi kebaikan jemaat, demi keamanan dan keselamatan saudara-saudara terkasih kita yang dapat kita lihat pada pelayanan kita. Saudara, kasih kepada saudara juga harus sampai kepada tingkat tindakan sehari-hari, yaitu penyayang, murah hati, dan yang paling penting adalah peka terhadap sekitar. Ayat 17 mengatakan kepada kita bahwa setiap kita sudah diaturkan Tuhan dalam penerimaan berkat. Mungkin ada yang berlebih, ada juga yang pas-pasan, bahkan ada juga yang kekurangan. Dalam hal ini jelas ditegaskan kepada kita, siapa yang mempunyai harta duniawi, haruslah saling berbagi berkat, tetapi siapa yang menutup hatinya dan tidak mau berbagi, bahkan menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, maka kita akan meragukan kasih Allah yang katanya ada dalam hatinya itu. Allah memberikan kepelbagian di kehidupan ini memiliki tujuan, yaitu kita boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, karena itu yang disebut saling memperlengkapi dalam tubuh Kristus. Sehingga kita sebagai orang percaya diingatkan kembali bahwa kasih yang kita miliki bukan kasih sebatas perkataan atau dengan lidah saja, tetapi kasih yang dapat diwujud nyatakan, dirasakan dengan perbuatan dalam kebenaran, dengan kepekaan yang sangat tinggi. Mereka yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen harus saling mengasihi dalam hidupnya. Ini bukan tugas, melainkan bukti bahwa ia Kristen sejati, karena di mana tidak ada kasih, maka di situ juga iman mati. Maka sudah sewajibnya kita saling mengasihi. Kristen sejati juga bukanlah hanya perkataan atau memiliki rencana dalam hati dan ucapan mulut, tetapi nyata melalui tindakan. Ujian mengasihi juga bukan hanya melakukan tindakan dramatis, berbagi makanan dengan mereka yang kelaparan, berbagi rezeki dengan mereka yang kekurangan, merupakan kasih yang nyata. Jangan biarkan kasih kita, saudara, hanya ada di bibir saja, tanpa aksi nyata. Kita harus menyatakan kasih dalam tindakan dan kebenaran, dalam aksi dan dalam kejujuran. Sehingga bahan pekan doa GBKP di hari yang ketiga ini membawa kita untuk tetap menjadi orang Kristen yang menyadari bahwa kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih tanpa batas dari Allah kita di dalam Yesus Kristus, di mana Ia sudah memberikan yang paling berharga dalam pengorbanan nyawanya di Bukit Golgota. Kasih yang diberikannya tersebut adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan hanya perkataan saja. Demikian juga halnya kita sebagai anak Allah yang sudah mendapatkan kasih tersebut, khususnya di Pekan Doa GBKP di hari yang ketiga ini, sudah sewajarnya kehidupan kita di dalam doa atas kasih-Nya kita tunjukkan dalam tindakan untuk peka, yang memiliki kecerdasan sosial, sigap akan keadaan sekitar apa yang boleh kita lakukan, dan terbeban dalam mengasihi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, karena jelas nyata sebenarnya apa yang kita doakan itu adalah tindakan yang harus kita usahakan ataupun wujud nyatakan, dan selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja, jangan hanya kita doakan, tetapi tidak ada wujud nyata dalam usaha. Tunjukkanlah kasih kita dari tingkah laku kita, sehingga orang lain mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Selamat kita untuk terus dapat memperlihatkan kasih Tuhan dalam hidup kita secara nyata, sehingga melalui kehidupan kita tetap terpuji dan termulia nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kembali kami diajarkan untuk dapat menunjukkan kasih Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup kami, dan itu bukan menjadi milik kami saja, tetapi mampu kami berikan, mampu kami wujud nyatakan dalam tindakan nyata kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga tindakan kasih kami bukan hanya sekedar perkataan,
tapi mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pekan Doa GBKP pada hari yang ketiga. Tuhan tetap memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.